Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Romli. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Google Slide. Yang pertama kita klik terlebih dahulu, searching dulu Google Slide. Google Slide. Lalu kita klik Google Slide. Nah, lalu di sini kita langsung menemukan kolom untuk membuat presentasi. Nah, jadi aplikasi Google Slide ini ditujukan untuk membuat presentasi berbasis online. Di sini kita langsung disuguhkan dengan fitur-fitur tema. Kita tinggal bisa pilih apapun yang kita inginkan. Kita pilih yang ini. Langsung kita tulis judul yang ingin kita gunakan dalam presentasi. Baik, judul kita ya ini kita bisa pakai dan hukum terhadap selesai. Kita bisa adjust ukurannya sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa tambah kolom untuk presentasi ya ini slide baru. Nah, ini kita jika langsung pakai yang slide ini kita bisa tinggal pilih juga slide yang kita inginkan. Apabila kita pakai yang ini yang 2 kolom, di sini ada link judul, yang di sini ada link teks. Kita bisa pakai ini untuk tulisan rumusan masalah. Lalu kita bisa adjust untuk huruf atau fontnya. Kita bisa pakai font yang kita inginkan. Lalu untuk jangan lupa setelah menggunakan presentasi kita bisa menggunakan judulnya, bisa kita ganti judulnya sesuai yang kita inginkan. Apabila kita sudah selesai. Lalu jangan lupa setelah kita mengganti nama filenya, kita juga ini untuk memberikan akses agar nantinya teman-teman dari kelompok kita bisa menggunakan juga. Ini kan akses umum dibatasi. Lalu kita pilih klik dari yang dibatasi ini ke siapa yang memiliki link. Lalu kita lihat selesai, klik selesai. Sudah. Dan file ini nantinya akan tersimpan tersendirinya di dalam Google Drive. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ria Prasetyorini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan Google Form. Ini yang pertama langsung saja masuk ke aplikasi Google, kemudian klik icon titik ini, lalu pilih yang bagian Form. Nah, di sini ada beberapa macam-macam contoh atau template yang telah disediakan oleh Google Form. Lalu langsung saja kita ke formulir kosong karena di sini kita akan membuat survei baru. Nah, ini yang nantinya akan menjadi judul formulir yang akan teman-teman jadikan survei.
Baik, langsung saja kita buat. Nah, di sini ada beberapa fitur seperti menebalkan, ini untuk memiringkan, ini untuk menggarisbawahi, dan di sini kita bisa menyisipkan link. Nah, dan di sini juga ada untuk mendeskripsikan formulir yang telah kita buat tadi. Nah, langsung saja, ini kita ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda pengguna Tokopedia? Tokopedia. Nah, untuk pilihan jawabannya, kita bisa memilih jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop-down, atau profile. Nah, di sini saya akan memilih yang pilihan ganda. Yang pertama, langsung saja. Nah, jika ingin menambahkan soal, bisa mengklik icon ini plus. Nah, jika ingin si audien ini menjawab pertanyaan kita, kita bisa memilih di sini klik yang wajib diisi. Maka ini nantinya akan wajib dijawab oleh pengisi survei kita ini. Nah, dan di Google Form ini memiliki fitur jawaban di mana di sini apabila kita ingin menambahkan spreadsheet, kita bisa klik link spreadsheet ini, maka filenya ini akan langsung tersimpan ke Google Drive kita. Nah, di sini di icon pertanyaan apabila kita ingin mempertinjau soal-soal yang telah kita buat. Nah, apabila kita ingin mengirim survei yang telah kita buat ini, klik kirim di sini. Kita bisa kirim melalui email atau kita bisa menyalin link di sini. Nah, kita saling di sini. Nah, dan di Google Formulir ini memiliki kelebihan, salah satunya yakni mempunyai semua fasilitas Google Drive, mudah untuk kolaborasi, tampil lebih simpel, tidak perlu mendaftar lagi, dan terintegrasi dengan Google Classroom. Namun, di Google Form sendiri ini juga memiliki kekurangan, yakni tidak bisa menggunakan equation secara langsung karena di Google Form ini belum bisa menggunakan lambang matematika di setiap pembuatan formulirnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kutul Aglab dari anggota kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur pada aplikasi Google Sheet. Nah, sebelum masuk pada aplikasi Google Sheet, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai aplikasi pada Google Form. Nah, untuk aplikasi pada Google Form itu tersebut, jika kita membuat suatu penelitian atau suatu penyelesaian itu bisa nanti hasil datanya langsung masuk ke Google Sheet. Baik, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi pada Google Sheet. Nah, di sini terdapat banyak menu-menu pada aplikasi Google Sheet. Yang pertama adalah menu file. Nah, di menu file di sini tuh terdapat banyak menu-menu yang ingin kita jelaskan pada saat ini. Nah, untuk menu file sendiri itu terdapat ada menu baru. Nah, untuk menu baru di sini itu kita bisa membuat Google Spreadsheet yang baru. Ada buka seperti Ctrl U dan impor Google Sheet yang sudah selesai atau membuat salinan. Nah, di sini ada menu bagikan. Ini bagikan kepada orang lain atau publikasi ke web. Di sini juga ada bisa bagikan ke email melalui pengiriman file. Dan selanjutnya adalah download. Nah, di sini download itu terdapat
menu-menu selanjutnya, yakni Microsoft Excel, ada Open Dokumen, ada PDF, ada halaman web, ada nilai yang dipisahkan koma, dan nilai yang dipisahkan tab. Nah, jika terdapat kesalahan pada aplikasi Google Sheet, kita bisa mengeditnya. Nah, ini pada kolom edit, seperti potong, salinan teks, atau tempel khusus. Nah, selanjutnya ada menu sisipkan, ada juga menu format, yakni format tema, mengenai tema. Yang pertama angka, yang kedua teks, yang ketiga perataan, yang keempat pengemasan dan rotasi, terus ukuran form. Selanjutnya di sini masih terdapat banyak fitur-fitur lainnya. Langsung saja kita jelaskan. Untuk ini fitur zoom. Nah, di sini zoom itu kita bisa apa? Zoomkan teks pada di area sini. Saya contohkan seperti gini. Kita tinggal pencet zoom 50%, 90%, 200 ini yang paling besar. Di sini juga terdapat menu RP sebagai format mata uang, dan ini adalah format persen. Ini juga ada kurang angka desimal, dan ini tanpa angka desimal. Ini format lain. Nah, di default sini ada macam-macam huruf yang ingin kita buat, seperti Times New Roman. Dan ini ukuran fontnya. Ini bold, italic, garis tengah, dan ini untuk warna teks. Dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan mengenai aplikasi Google Sheet dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulansari dengan NIM 0504022118. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Draw.io dalam fitur flowchart. Draw.io ini merupakan aplikasi web untuk membuat diagram secara online, termasuk flowchart. Nah, aplikasi ini juga menyediakan berbagai bentuk dan simbol yang dapat digunakan untuk membuat diagram dengan mudah. Penggunaan Draw.io sendiri juga dalam suatu penugasan memungkinkan untuk membuat diagram atau flowchart yang membantu dalam memvisualisasikan informasi, proses, atau konsep secara lebih jelas dan terstruktur. Nah, diagram yang dibuat dengan Draw.io dapat mempermudah pemahaman, komunikasi, dan kolaborasi dalam penyelesaian penugasan. Di sini saya akan membuka web Draw.io. Maaf. Bisa dipencet ini ya, Draw.io. Bisa diunduh atau dari awal. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah ada filenya, bisa dilanjutkan dibuka diagram yang ada. Kalau belum, bisa buat diagram baru. Bisa yang kasih judul aplikasi. Pencet diagram alir, buat. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini.
Di sini juga di sebelah kiri ada beberapa bentuk seperti bentuk persegi panjang, persegi panjang bulat, lingkaran, persegi, terus jejer genjang dan lain-lain sebagainya. Ada berlian atau kita bisa buat yang ini contoh atau taruh sini ya, start. Nah, nanti bisa ditarik ke sini. Apa ini? Pencarian data, pencarian data. Nanti bisa dilanjutkan. Ada nanti ini juga bisa diseret. Nah, seret kanan, seret kiri, seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Alur ya, dari mulai start bagian kelompok, menentukan judul sampai dengan menginput data, mensurvei, terus wawancara langsung di kalau ada no sama yes ini ya, yang di no ini jika di Google Form tidak diisi, kita bisa mendatanginya secara langsung ke narasumber atau wawancara secara langsung, dan kalau yes nanti bisa di-input data melalui Google Sheet. Nah, nanti diolah datanya di Google Docs, terus sampai pembuatan streaming YouTube dan selesai. Nah, jika ingin menyimpan, tinggal di sini dibagikan. Ini bisa diakses oleh semua orang. Salin ini sudah gitu. Sekian dari saya. Aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akutilova Humairotus Silkia Rahman. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan cara penggunaan dari Google Docs. Nah, di sini kita dapat mengakses Google Docs itu melalui Google di smartphone dan juga Chrome di laptop. Nah, setelah kita mengakses Google Docs, di sini kita dapat melihat terdapat beberapa template yang ada di Google Docs. Ada dokumen kosong, ada juga resume, ada juga surat, dan proposal proyek, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan dokumen kosong untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari Google Docs ini. Nah, di sini secara sekilas dapat kita lihat bahwa Google Docs ini hampir sama dengan Microsoft Word. Nah, di mana di sini ada pengaturan gaya dari font, lalu ada ukuran font, ada untuk menebalkan, ada juga untuk memiringkan, ada juga untuk menggarisbawahi. Nah, di sini ada teks normal, di mana di sini terdapat beberapa template untuk menulis judul, subjudul, judul 1, judul 2, dan judul 3. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat materi dengan penerapan judul. Judulnya misalkan saya taruh akad salam. Lalu setelahnya saya akan menggunakan subjudul, di mana subjudulnya ini pengertian akad salam. Lalu di bawahnya lagi saya menggunakan subjudul rukun dan syarat akad salam. Nah, sini kita akan menulis menggunakan teks normal. Misalkan akad
Nah, di sini kalau misalkan kita melakukan salah ketik, kita bisa membenarkan secara langsung. Misalkan ini kita salah ketik, lalu kita dapat klik, lalu akan berubah menjadi dengan. Kemudian, misalkan di rukun dan syarat akad salam. Di sini kalau misalkan kita dapat menggunakan fitur yang misalkan kita mau nulis dengan angka, kita bisa dengan fitur yang di sini, menu daftar bernomor. Nah, di sini kita bisa klik angka 1. Misalkan, maaf, syarat akad salam. Kalau kita klik di sini, misalkan syarat akad salam yaitu pertama, maaf, rukunnya dulu ya. Nah, sudah selesai, kita misalkan mau mengubah bentuk font dari penulisan kita, dapat kita klik di sini, font, lalu kita ganti dengan Times New Roman. Lalu misalkan kita mau mengubah ini fontnya menjadi 12, kita tinggal klik tanda tambah ini, lalu kalau kita mau mengurangkan, kita bisa klik tanda negatif ini, tanda kurang. Nah, seperti itu. Lalu kalau misal kemudian jika kita ingin menggeser posisi tulisan ini, kita bisa klik tanda yang ini, kurangi indent, klik seperti itu. Lalu untuk meluruskan agar sejajar, kita bisa klik ini, ratakan, lalu klik yang sama rata ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.